Pemirsa, banjir yang masih melanda wilayah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan membuat sejumlah titik terisolir dan sulit diakses oleh kendaraan. Akibatnya warga yang terjebak banjir kesulitan mendapatkan bantuan, baik logistik maupun medis. Wilayah Bulu-Bulu, Kelurahan Androng Apaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan menjadi salah satu wilayah yang dilanda banjir terparah di Kabupaten Pangkep. Banjir disebabkan kenaikan debit air sungai usai diguyur hujan deras terus-menerus. Ketinggian banjir membuat akses jalan terputus dan melumpuhkan aktivitas warga. Petugas kepolisian dari Polres Pangkep bersama instansi terkait pun mendatangi lokasi untuk mendistribusikan bantuan kepada warga yang terdampak. Petugas menembus banjir menggunakan motor dan perahu karet akibat akses jalan yang masih terisolir oleh banjir. Bantuan yang diberikan meliputi kebutuhan logistik berupa makanan dan kebutuhan pokok serta bantuan medis. Pesan kepada warga lebih berhati-hati ya, karena memang cuaca saat ini memang tidak mendukung ya, jadi harus selalu waspada dan ya kalau tidak perlu kemana-mana, tidak ada urusan yang penting sekali ya tetap saja di rumah. Hingga kini ribuan warga di 9 kampung di Kelurahan Androng Apaka, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan tak dapat beraktivitas akibat terdampak banjir yang melumpuhkan wilayah ini. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Saharudin, iNews melaporkan. Antrian penumpang terjadi sejak jadwal pemberangkatan pertama dalam rangkaian kereta cepat Wus dari stasiun KCIC Halim Jakarta Timur. Keberangkatan penumpang Wus melonjak hingga mencapai 10.000 penumpang. Lonjakan ini diperkirakan terjadi hingga malam hari seiring banyaknya pemesanan tiket Wus di momen libur Natal dan Tahun Baru. Tercatat sebanyak 115.000 penumpang melakukan perjalanan menggunakan kereta cepat Wus dengan rata-rata penumpang perharinya 22.000 orang. Jadi memang untuk pada hari Senin ini ya sudah mulai terlihat kembali adanya peningkatan jumlah penumpang. Seperti kemarin di hari Minggu penumpang Wus ke berbagai tujuan mencapai sekitar 21.000 penumpang. Dan kami prediksi hari ini juga sama ada di sekitar 21.000 penumpang, di mana jumlah tersebut meningkat sekitar 20% jika dibandingkan dengan hari-hari biasa di luar momen Nataru. Sementara jelang dibukanya stasiun KCIC Karawang, pemesanan tiket KCIC menuju Karawang sudah mulai dibuka pada 22 Desember dengan harga tiket mulai Rp125.000. Tercatat sudah lebih dari 50 pemesan tiket untuk tujuan Karawang baik dari stasiun Bandung maupun Halim. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih di iNews Sore bersama saya Kevin Pakan. Ribuan penumpang masih memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat jumlah penumpang mencapai 160.000 dengan pergerakan pesawat mencapai 1.100 pesawat. Ribuan penumpang masih memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Para pengguna moda transportasi udara ini kebanyakan pergi berlibur atau pulang ke kampung halaman memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru. Penurunan harga tiket sebesar 10% mendorong tingginya minat penumpang untuk pergi berlibur menggunakan moda transportasi udara. Pulang kampung? Mau pulang kampung. Kenapa memilihnya? Karena harga tiket turun hari ini. Oh, pulang kampungnya kemana? Ke Balikpapan. Sementara menurut pengelola bandara, jumlah pergerakan penumpang hari ini mencapai 159.000 orang. Dan untuk pergerakan pesawat berjumlah 1.071 penerbangan hari ini. Melihat data perkiraan di hari ini, memang hari ini terjadi sedikit penurunan. Menurut data yang kami terima ada sekitar 159.000 penumpang yang akan datang dan berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dan untuk penerbangannya sekitar 1.073 penerbangan. Dibandingkan kemarin di Sabtu dan Minggu itu memang terjadi peak season ya, yaitu sekitar 190.000 penumpang
yang melewati Bandara Soekarno-Hatta. Sementara tujuan favorit masih didominasi rute penerbangan Denpasar, Medan, Makassar, Surabaya, dan Balikpapan. Para penumpang diimbau untuk datang ke bandara 3 jam lebih awal untuk menghindari penumpukan antrian saat akan check-in. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 hari menjelang perayaan Natal, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak mulai padat. Petugas kepolisian disiagakan di sejumlah titik rawan kemacetan. Meski rekayasa lalu lintas baru akan diberlakukan pada Selasa besok. Menjelang libur dan cuti bersama perayaan Natal, arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat mulai dipadati kendaraan. Terdapat antrian kendaraan hingga beberapa kilometer dari arah Jakarta menuju Puncak. Untuk mengantisipasi kemacetan, Satlantas Polres Bogor menyiagakan personil di sejumlah titik rawan kemacetan. Di antaranya di Simpang Gadok, Pasir Angin, Megamendung, hingga sejumlah titik lokasi wisata. Saat ini masih normal, masih naik maupun turun, masih pengaturan manual. Dan saat ini belum ada rencana pelaksanaan one way, hanya pengaturan dulu. Meski arus lalu lintas mulai padat, namun belum ada rekayasa lalu lintas baik melalui skema ganjil genap maupun one way atau satu arah. Dari Bogor menuju Jakarta maupun sebaliknya. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional. Jika arus lalu lintas mulai padat, maka sistem one way akan diberlakukan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara dari Probolinggo, tol Probowangi yang menghubungkan Probolinggo dan Banyuwangi sudah bisa digunakan. Meski belum selesai total, namun tol ini diharapkan bisa membantu memecah kemacetan saat libur Natal dan Tahun Baru. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau perkembangan tol Probowangi segmen 1, tepatnya di eksit tol Kraksaan, Kabupaten Probolinggo. Tol ini sudah bisa digunakan selama libur Natal dan Tahun Baru. Terpantau sejak diresmikan, tol Probowangi segmen 1 sudah dilewati sekitar 3.000 kendaraan yang melintas. Tol Probowangi segmen 1 ini diuji coba dari tanggal 21 Desember hingga 5 Januari dari jam 6 pagi hingga jam 4 sore dan hanya satu jalur. Untuk arus mudik pada tanggal 21 hingga 27 Desember 2024, tol dibuka untuk pengendara yang menuju Bali. Sementara pada arus balik tanggal 28 hingga tanggal 5 Januari 2025, hanya pengguna dari arah Bali yang bisa melewati tol ini. Pembangunannya belum 100%, baru 80 sekian persen Pak ya, 84 sekian persen. Makanya kemudian dengan alasan safety kita ya operasikan setengah hari gitu ya, sampai jam 4 sore ya, sampai jam 4 sore, dan hanya bisa beroperasi separuh lajur. Warga yang melewati tol ini pun mengaku cukup puas. Mereka bisa menghemat waktu dalam berkendara menuju lokasi-lokasi favorit wisata seperti Banyuwangi dan Bali. Kebetulan ini kita mau coba bawa anak-anak untuk ke Bali. Alhamdulillah dari perjalanan dari Serang sampai Banten, dari Serang Banten sampai sekarang di mana? Probolinggo nih ya? Probolinggo. Probolinggo itu alhamdulillah tidak ada kemacetan apapun. Siap. Dan lancar jaya, alhamdulillah petugas-petugas kepolisiannya siaga terus di tiap-tiap titik dan alhamdulillah juga nggak ada benar-benar sama sekali macet. Saat ini pembangunan tol Probowangi bagian 1 masih dalam pembangunan, namun 84% telah rampung. Sementara untuk ruas Probolinggo Besuki rencananya akan selesai pada Juli 2025 mendatang. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, ribuan kendaraan padati Pelabuhan Bakahni, Lampung. Sejak pagi hingga sore, antrean kendaraan terus memadati di kantong parkir dermaga pelabuhan. Pada puncak arus libur Natal dan Tahun Baru, ribuan kendaraan terus berdatangan memadati Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kendaraan mengantri di kantung parkir dermaga untuk masuk ke dalam kapal. Para calon penumpang kapal ini umumnya melakukan perjalanan ke Pulau Jawa, memanfaatkan libur Nataru ke kampung halaman.
Seminggu. Berarti liburan ya Pak ya? Iya. Tadi di perjalanan? Lancar. Lancar. Udah nunggu berapa jam? Setengah jam lah. Berdasarkan data pihak ASDP, hari ini tercatat 2.929 unit mobil pribadi yang sudah menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Ditambah dengan bus angkutan penumpang dan truk sehingga jumlah total kendaraan yang menyeberang ke Pelabuhan Merak mencapai 5.986 unit. Saya dari Lampung Pak, dari Tenggamus, Kabupaten Tenggamus. Saya dari Banten, ya, di Rangkas Bitung. Mau ke Banten? Iya, mau ke Banten. Kemarin hari Sabtu. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka liburan sekaligus kunjungan ke keluarga. Untuk mengantisipasi antrian akibat lonjakan penumpang, ASDP Bakauheni mengoperasikan 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif serta 28 unit kapal feri berukuran besar. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. 16 September silam mereka melahirkan bayi yang diberi nama Al-Hafiz, namun mereka menduga kuat bahwa bayi yang berakhir dimakamkan adalah bukan bayi kandung mereka sendiri. Anda meyakini betul bahwa itu bukan bayi Anda? Bukan. Apakah rekam medis itu sudah di tangan pihak orang tua sekarang? Sudah kami siapkan, tapi belum diambil. AP Plus, malam ini pukul 8 di iNews.